Ya, oke baik ya. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini merupakan video ke-9 untuk praktek basis data bersama saya Natalis Ransi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba lagi lanjutkan video kita yang ke-9 yang tentu saja akan membahas lanjutan apa yang kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya. Ya, jika Anda baru pertama kali mengunjungi situs ini atau channel ini, silakan Anda menonton video praktek pertama sampai ke 8 untuk mengetahui arah daripada apa yang kita pelajari. Baik ya, mari kita coba jalankan kembali ya aplikasi kita, teman-teman ya. Jadi kita sudah oke. Kita jalankan dulu ya, jangan lupa jalankan ini. Oke, sudah. Kemudian kita ke sini, teman-teman semua ya. Jadi dalam praktek basis data kita ini, kita menggunakan basis data MySQL untuk membuktikan ataupun membuat sistem basis data kita ya. Jadi sebagaimana kita sudah pelajari, teman-teman, kita sejauh ini kita sudah buat database namanya akademik dan kita sudah memiliki beberapa tables beserta isinya ya. Misalnya saya jadi teman-teman ringkasannya apa yang kita pelajari ini salah satunya ingin merekam ya basis data kita ini untuk merekam data-data mahasiswa beserta dengan pembimbing akademiknya ya. Di sini saya kasih contoh, misalnya kita menampilkan data mahasiswa. Di sini disampaikan kepada kita bahwa data mahasiswa S1 19029 atas nama Indah Fauzia ini dibimbing atau pembimbing akademiknya adalah dosen dengan NIDN 0025128402 ya kan. Nah, kita tentu saja ingin mengetahui lebih detail ya siapa ini dosen ya, nama dosen yang punya NIDN tersebut ya. Jadi untuk mengetahui itu tentu saja kita perlu melakukan namanya penggabungan atau join ya tabel ini dengan tabel yang berrelasi dengan dia. Salah satunya kemarin kita tahu bahwa ya tabel mahasiswa ini berrelasi dengan tabel dosen ya, di mana NIDN yang di sini ini domainnya adalah kolom nilai daripada kolom D NIDN yang ada di sini teman-teman ya, ini domainnya berasal dari tabel dosen. Nah, ini kolom NIDN. Kalau kita lihat misalnya sekarang kita ke dosen ya. Seperti ini. Nanti kita dapat dosen dengan NIDN yang tadi itu atau NIDN 0025128402 itu atas nama Natalis Ransi ternyata. Jadi begitu. Jadi, nah, bagaimana cara kita melakukan penggabungan dua ini ya. Di teori kita sudah mempelajari bahwa untuk penggabungan itu ya kita bisa melakukan namanya Cartesian product ya. Misalnya di sini from mahasiswa ya. Dan dosen. Ya. Jadi kita bisa menggabungkan tabel mahasiswa dan dosen di Cartesian product. Berarti kalau tadi tabel mahasiswanya itu ada 7, sedangkan tabel dosennya ada 5, maka 7 kali 5 akan menghasilkan, kalau kita buat seperti ini ya teman-teman ya, ini akan ada 35 baris data yang di create sama database sama sistem. Nah, tapi kan di sini ada kesalahan bahwa ya NIDN bahwa ya ada 35 baris dan ini tentu saja salah.
tentu saja informasi ini salah. Karena yang kita perlu ambil ya adalah bahwa mahasiswa dan dosen kapten biologi ini di mana ya NIDN-nya saja ya NIDN yang ada di tabel Mas itu sama dengan NIDN yang ada di sini ya, atau kita bisa ngerjoin ya, seperti itu kira-kira. Nah, coba kita lihat dengan cara itu, kita tambahkan predikat ini ya, dengan predikat, bentar, misalnya sedikit ya. Jadi select ya, select, besar sedikit ya. Oke. Jadi kita bisa melakukan ini ya, select, hanya bintang dulu ya, ya di bawah S from di sini mahasiswa ya, koma dosen ya, kita tambahkan yang klausa where ya, where apa, where mahasiswa titik ya, titik apa, D NIDN itu sama dengan dosen titik NIDN ya. Ada yang salah, mahasiswa clause, kita ulang saja ya, tidak dikenali DNIDN mahasiswa ya. Salah ya, select gitu ya. Coba tambahkan ini ya, select bintang gitu ya, from mahasiswa dosen gitu ya, where ya, mahasiswa titik D NIDN sama dengan dosen titik NIDN ya. Nah, ini adalah ya, dengan demikian kita tahu ya ternyata nama dosen yang menjadi dosen pembimbing Indah Fauzia adalah mata referensi ya. Nah, tentu saja karena kita meminta di sini perintah kita kepada MySQL untuk memberikan semua kolom, tetapi kita bisa memfilter kolom apa saja yang bisa kita laksanakan dengan menggunakan project ya. Jadi kita select gitu ya, select yang kita butuh, misalnya mahasiswa itu hanya NIM-nya ya. Kemudian mahasiswa kita minta nama ya, kemudian kita beri koma lagi, dari dosen kita minta apa, misalnya besar sedikit ya, dari dosen misalnya kita minta NIDN, kemudian dari dosen juga kita minta namanya ya, ini select ya, kemudian tambahkan from dosen, from mahasiswa dosen. Oke, tambahkan klausa ya, tapi ini saya colok dulu. Jadi teman-teman, di awal ini kita pelajari dulu bagaimana kita menggabungkan dua tabel ya. Where untuk apa tadi, mahasiswa titik D NIDN sama dengan dosen titik NIDN. Oke, salah. Apa yang tidak kenali, mahasiswa nama. Mahasiswa nama mahasiswa di sini ya. Dan nama kolomnya harus mahasiswa. Oke. Oke. Lengkapnya ini. Oh, ada lagi ya, nama dosen ternyata. Sorry. Jadi memang pengetikannya kita itu harus benar-benar ya. Di sini nama dosen. Oke. 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 Oh, sorry. Oke.
Salah lagi, masih ada yang salah tadi ya. Mahasiswa, nama mahasiswa, sedangkan dosen ini nama dosen. From dosen, where. Oke ya. Jadi dengan ini informasi kita sudah betul ya, bahwa dosen yang memiliki NID yang sekian ya bisa Anda lihat ya. Tinggal kalau Anda mau kolomnya cuman dosen dengan nama mahasiswa dengan dosen, boleh juga. Ini Anda tinggal hapus ya, bandingkan saja, atau kita minta saja nama mahasiswa dan nama dosen ya, bisa seperti ini ya. Sorry. Nama dosen, nama dosen, oke. Mungkin Anda butuh daftar ya, teman-teman butuh daftar yang singkat, yang sederhana saja, boleh juga begitu. Seperti ya. Oke, jadi nama dosen ini berasal dari tabel dosen, sedangkan nama mahasiswa ini berasal dari tabel mahasiswa. Ya, dengan demikian kita sudah bisa ya menggabungkan dua tabel ya dengan kita menggunakan join seperti ini ya. Nah, ini namanya cross join ya. Atau kemarin kita di teori kita pernah mempelajari Cartesian product dengan parameter tertentu, itu sama cross join ya. Nah, coba kita lihat lagi beberapa join yang ada di kita tampilkan. Misalnya juga ini sama halnya, kalau inner join itu bisa juga Anda pakai. Misalnya kita tadi ya select, kita minta saja mahasiswa, nama dosen, oke. Ini kan akan sama hasilnya dengan from tabel 1 ya. Tabel satunya misalnya mahasiswa ya. Kemudian kasih inner join dengan tabel 2 misalnya dosen. Kemudian klausalnya pakai kata kunci on. Tabel 1 misalnya mahasiswa titik DNIDN itu sama dengan dosen titik DNIDN. Nah, ini akan menghasilkan yang sama ya. Ini inner join ya. Jadi select yang di awal ya dengan menggunakan Cartesian product seperti itu, ini sama dengan penggunaan inner join di sini. Kemudian ada juga namanya left join ya. Jadi left join itu tabel di kiri akan jadi tabel itu dianggap ada yang kiri dan kanan. Jadi tabel yang di kiri akan disandingkan atau akan digabungkan dengan tabel kanannya ya. Nah, untuk left join itu sendiri kebutuhannya misalnya oke, seperti ini. Misalnya saya tambah satu mahasiswa saja ya dulu ya. Jadi misalnya jadi kasusnya seperti ini untuk bintang from mahasiswa. Kalau saya kemarin butuhkan mahasiswa, value-nya misalnya ini dulu ya. Misalnya saya tulis 2. Oke, kemudian dia yang pertama NIM-nya. Yang pertama NIM ya. NIM itu sama dengan oke, misalnya sini
seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Oh, ini dia tidak boleh nol ternyata ya. Coba kita nggak boleh nol kan kemarin ya. Mahasiswa. Coba kita alter tabel dulu. Alter tabel untuk modifikasi. Ya, kita modifikasi dulu untuk tabel mahasiswa, kita memperbolehkan nol dulu untuk tabel apa, untuk kolom NIDN-nya. Bagaimana itu caranya kemarin? Kita alter tabel dulu. Alter tabel modify ya, kita modify kolom ya. Alter table table name-nya apa? Table name-nya itu mahasiswa. Yang kita modify itu modify itu adalah di kolom ini DDN, kemudian NIDN, kemudian car 10 kita nolkan. Ya, coba kita des mahasiswa sekarang. Oke, boleh nol. Artinya kalau saya insert ini masuk data ya, masuk data. Jadi kalau kita select bintang from mahasiswa ya, itu ada satu bahwa mahasiswa Juan Antonio ini belum punya dosen pembimbing ya kan. Oke, belum punya dosen pembimbing. Artinya kalau kita menggunakan query seperti yang kita coba lihat tadi, misalnya ini ya, ini dan ini ya, misalnya kita menjalankan query ini, maka mahasiswa atas nama Juan Antonio ini tidak ada informasinya ya, karena dia tidak bisa disandingkan gitu ya, tidak disandingkan dengan tidak muncul akibat ya NIDN-nya ini masih nol ya, nilai kolom di NIDN-nya ini masih nol, jadi tidak bisa kita sistem memunculkan. Nah, untuk kasus seperti ini kan kadang kita butuh tambahan join, bukan bahwa inner join itu tidak terkadang tidak menyelesaikan semua masalah yang diinginkan, karena kita inginkan juga bahwa informasi kalau memang ada mahasiswa yang belum, artinya semua mahasiswa ini kita perlu tahu siapa yang punya dosen, siapa dia punya ya dosennya gitu, dosen pembimbingnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut kita pakai namanya left join. Jadi kita left join berarti kita lakukan seperti ini ya. Coba teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat ciri left join itu seperti ini. Jadi kita tetap tadi kita select misalnya ya, select nama mahasiswa, kita select ke ini ya, ini benar ya, select mahasiswa, ini mahasiswa ini, kemudian kita ini ya, kita pertama from mahasiswa ya, pertama gitu ya, kemudian kita left join, ini ada left join dengan tabel dosen gitu ya, dosen ya, kita pakai kunci on ya, on table name-nya itu ya, mahasiswa ya, mahasiswa titik ya, mahasiswa titik D NIDN itu sama dengan dosen titik NIDN ya. Jadi query-nya seperti ini ya. Kalau kita jalankan maka ada di sini informasi mahasiswa yang atas nama Juan Antonio itu ada ya, namun belum memiliki apa namanya di sini, belum memiliki dosen PA begitu ya, dosen pembimbing akademiknya belum ada gitu.
Oke ya. Itu kira teman-teman yang mau disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Dalam hal ini untuk join, bahwa ada dua dulu teman-teman boleh lihat, ada namanya inner join dan left join ya. Inner join itu mungkin di teori kita kemarin mengenalnya dengan sistem Cartesian product, di mana ada predikat yang kita sandingkan di sana ya. Di predikat ini tentu saja predikat mengarah kepada kolom yang menghubungkan dua tabel yang akan kita joinkan atau gabungkan gitu ya. Itu yang pertama tadi, bahwa dua tabel yang ada gitu ya, dua tabel dalam hal ini tabel mahasiswa dan tabel dosen bisa dikombinasikan dengan syarat bahwa NIDN yang ada di tabel mahasiswa sama dengan NIDN yang ada di tabel dosen. Ternyata kasus-kasus yang ada misalnya di data kita seperti ini, setelah kita melakukan perubahan, maka ketika ada mahasiswa yang tidak punya NIDN, dalam hal ini tidak punya belum diberikan ya dosen pembimbing, maka akan ada masalah di sini, hilang nama mahasiswa Juan Antonio-nya ya. Tapi kalau kita untuk menampilkannya kita pakai namanya left join. Jadi mahasiswa yang berada di tabel mahasiswa yang berada di sebelah kiri diambil semua kemudian dipasangkan dengan tabel yang ada di sebelah kanan dalam hal ini tabel dosen. Namun jika nol mahasiswanya tabel NID-nya itu nol, tetap ditampilkan sama uh, sama apa namanya sama sistem gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi itu materi kita. Saya akan lanjutkan dengan penugasan ya teman-teman mahasiswa. Jadi untuk penugasannya jangan lupa ada teman-teman bisa buka web3schools.com seperti ini ya. Oke. Dari sini ya. Ini halaman depan, teman-teman dulu daftar dulu aja. Daftar, sign up for free seperti ini ya. Setelah Anda daftar ya, kemudian kita emailnya misalnya ya. Perhatikan ya. Ini untuk passwordnya dia minta ini ada beberapa ya, harus ada lowercase, harus ada banyak ya, tadi perhatikan ya. Kalau sudah tinggal daftar. Continue. Seperti ini, nanti cek emailnya ya, cek emailnya. Saya cek dulu emailnya ya. Oke ya. Nah, kalau sudah berhasil tadi, teman-teman akan dapat email dari Web3 Schools untuk melakukan verifikasi email. Silahkan verifikasi saja seperti ini. Oke, kalau sudah return to login. Oke. Biasa langsung ya, langsung dialihkan ke dia. Oh, belum ya. Kita masuk saja dulu ya. Ya, kalau sudah teman-teman bisa masuk seperti ini, maka itu sudah berhasil ya teman-teman. Ya, yang Anda lakukan sekarang adalah ke sini dulu. Coba ke course and exam di sini.
Di sini browse course and exam gitu ya. Di sini Anda tuliskan SQL ya, ini ya, learn SQL, klik saja. Oh, dia minta dibeli ya. Ini kita belajar itu biasanya ada di mana ya, coba tulis course, kita cuma mengambil materi itu. Oh, sekarang sudah ada bayar ya. Coba my learning sini ya, ke bawah saja ya. Nanti Anda ke sini ya, explore, exercise, read more aja sini. Di mana itu ya? Bentar ya. Browse tutorial, progress, more tutorial. Nah, ini explore all yang di sini maksud saya ya. Nanti di sini ada, jadi depannya seperti ini. Ya, kemudian Anda, sorry. Nah ini sebenarnya ya, kalau Anda sudah di depannya ini atau tutorial di sini ya, sorry, langsung saja ya, tutorial di sini lihat yang SQL ini, learn SQL ya, klik di sini. Kemudian teman-teman mulai mempelajari ya, silakan dibaca ya. Ini mengulangi materi yang ada di kelas, silakan. Kemudian kalau sudah Anda baca pelan-lahan ya, Anda bisa next seperti ini ya. Nanti itu akan ada poin setiap hal yang Anda buat di sini. Ya. Di sini ada poin. Nah, poin ini akan saya pakai sebagai nilai kuis ya. Nilai tugas dan kuis teman-teman. Ya, silakan dimaksimalkan ininya ya, poinnya ini. Ya, dari kuis, exercise, ya, membaca dan lain sebagainya. Sekali lagi, teman-teman kalau sudah berhasil mendaftar, silakan ke tutorial, kemudian ambil learn SQL seperti ini, kemudian mulai mempelajari. Ya. Silakan dibaca. Oh, ternyata SQL itu merupakan ya kepanjangan untuk atau standarisasi bahasa pemrograman untuk storing, manipulasi, dan retrieve data dari sebuah database. Ya, SQL tutorial ini menggunakan SQL untuk di mana saja, untuk di MySQL, untuk di SQL Server, untuk di MS Access, untuk di Oracle, untuk Sybase, untuk Informix, untuk Postgres, dan lain sebagainya. Ya, oke, start learning now. Nanti teman-teman akan dibawa di sini bahwa oh ya, SQL itu merupakan sekali lagi adalah bahasa standar, bahasa pemrograman standar untuk melakukan akses dan manipulasi data yang ada dalam sebuah database. Ya, lebih detail disampaikan di sini bahwa SQL merupakan standar for stand atau kepanjangan untuk merupakan singkatan untuk struktur query language. Ya, kemudian SQL ini bisa memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi data dalam sebuah database. Kemudian SQL menjadi standar daripada American National Standard Institute atau ANSI di tahun 1986 dan menjadi ISO atau menjadi The International Organization for Standardization itu di tahun 1987. Di sini dikatakan bahwa SQL itu bisa melakukan apa saja ya, mulai dari bisa mengeksekusi ya query ya dalam database dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat ya. Oke, silakan dibaca ya beberapa hal di sini yang kita sudah lewati di kelas juga tentu saja. Jadi untuk SQL dalam database itu dalam website itu seperti apa nanti di sini ya. Silakan dilihat. Dan kemudian ada juga Relational Database Management System ya, seperti yang sudah kita pelajari selama ini. MySQL itu adalah salah satu contoh daripada RDBMS-nya, Relational Database Management System-nya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman keunggulannya daripada data atau apa namanya Waitress Course ini, kita sudah ada ya namanya database kita di dalam sini, namanya database ini customer table, sudah ada beberapa data-data record sudah ada di dalam yang tentu saja sangat membantu kita ya. Untuk mencobanya teman-teman bisa try it yourself seperti ini, kemudian disampaikan kepada kita data-datanya seperti apa ya. Begitu kira-kira. Anda bisa run SQL di sini, Anda bisa apa namanya, bisa modifikasi, misalnya kita hanya ingin customer name ya,
Jadi kita bisa modifikasi ini seperti ini coding gitaran SQL, nanti hasilnya di sini. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya. Ya, di sini ada beberapa tabel diberikan ke kita, ada tabel customer, kategori, employees, order detail, order, product, dan shipper, kemudian supplier. Tentu saja ini sebuah skema yang diperuntukkan untuk kita mempelajarinya. Jadi silakan ya. Oke, itu dia. Jadi untuk SQL ini, kita belajar SQL di W3 School ini, database kita sudah diberikan ini ya. Kalau kemarin kan kita buat dulu tabelnya, kemudian kita isi datanya. Kalau di sini kita sudah disiapkan database-nya untuk kita mempelajari lebih detail, khususnya untuk kita supaya lebih dekat lagi atau lebih mengetahui setiap sintak yang ada di SQL begitu ya. Misalnya juga ini ya, kalau sudah Anda next seperti ini. Di sini dikasih sintak ya, dari sintak dalam tabel itu apa seperti apa, SQL statement itu yang mana. Ya, jadi kalau kita tuliskan select bintang from customers, itulah disebut sebagai SQL statement ya. Oke. Oke ya. Di sini detail ya, sangat detail diberikan istilah-istilah maupun beberapa aturan yang jalan di SQL ya. Misalnya ini ya, bahwa keyword di SQL itu tidak case sensitif. Contohnya ini ya, select ini sama dengan select capital seperti ini ya. Oke ya. Jadi biasanya dalam tutorial ini nanti teman-teman akan melihat bahwa kalau untuk keyword seperti select, from, where dan sebagainya itu akan ditulis dalam huruf kapital, sedangkan kalau ini akan nama tabel ini akan disesuaikan dengan pemberian nama tabel ya. Oke, demikian dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman boleh nanti lebih detail mengerjakan ya. Sekali lagi, segala total daripada nilai Anda akan terakumulasi di sini dan akan saya pakai sebagai kuis, nilai kuisnya ya. Oke. Oke, terima kasih, selamat belajar dan semoga Anda terus semangat belajar. Terima kasih.